Biasanya Baxia jadi counter Esmeralda ya, sekarang malah dipakai pick dua-duanya. Bakal isi side lane tentunya untuk Esme dan juga Baxia. Tapi seharusnya berarti dari Benedetta ya yang bakal coba untuk ngisi jungle. Harusnya iya ya, dari draft seperti ini ya. Harusnya Iya. sih Benedetta nih yang main ke arah jungler, tapi terakhir ngambil ke arah Harit. Dimana kita tahu Harit itu 50-50. 50-50-nya kenapa? Dia itu di counter sama Esme. Yap. Tapi on the other hand, dia juga bisa jadi counternya untuk Esme. Nah itu dia. Jadi bisa dibilang 50-50 lah ya. Bener banget. Maka kita bakal lihat nanti di dalam in-game-nya seperti apa pergerakan yang dilakukan sama teman-teman dari MBR sendiri. Kalau aku boleh ngomong, draft yang dimiliki sama MBR ini cukup menarik banget. Cuman yang nanti bakal jadi sedikit PR di arah late game-nya adalah dari seorang Esmeralda. Esmeralda, iya benar sih. Jaminan late game banget ya Hari kalau bisa tua dibilang. Bener Bu, soalnya thank you banget, capek bener. Ngegebuk-gebukinnya kayak capek banget ya Bun ya. Betul. Tapi ya sini adalah game pertama dari Best of Two Series kali ini. Dan kita akan melihat di match kedua kali ini siapa ya akan langsung mengunci poin pertamanya. Betul, kita bakal lihat dari masing-masing tim. Tapi nampaknya Granger sih bakal coba untuk ngamanin langsung. Hati aku. Enggak, hati kamu dong. Karena dia lagi galau. Oh gitu. Karena Sky si galau ya. Kalau dia bukan si galau nggak apa-apa Gak gitu apa-apa. kan. Sky si penggoda boleh sih. Bahaya. Soalnya hero-nya ganteng-ganteng gitu kan. Bener. Tapi jauh ini lihat Popol benar-benar bermain cukup agresif ya. Dia coba untuk ngegangguin aja area orange buff-nya. Tapi masih bisa disekin sama seorang S sendiri. Baik tem Kupa tapi langsung melakukan Phantom Slash mundur ke arah belakang. Sedangkan purple buff-nya kayaknya bakal tanpa kontes sama sekali. Sedangkan Vivi kali ini soul bloom-nya cukup sakit. Tapi Ana si pemarah langsung mengamuki seorang Vivi. Yap. Dia bakal coba untuk gangguin aja di area mid lane-nya. Tapi sejauh ini dari Benedetta-nya juga bakal lebih berfokus dulu mengamankan purple lagi orange buff. Sembari ngerijan ya, karena tadi udah lumayan cukup dapat banyak banget gangguan. Jadi masih coba untuk jalan-jalan dulu aja ya. Pasti. Untuk awal-awal nih kayak masih farming terlebih dahulu dari kedua belah pihak sampai mereka udah yakin sama kondisinya. Harusnya nanti rotasi pertamanya ada ketika Sky sudah mendapatkan level 4. Yes, dan sekarang udah dapetin level 4 juga. Bahkan sakit banget lihat Rhapsody di sana, Lele Pingkan masih bisa gocek. Tipis banget tadi. Iya sebenarnya tadi Dead Sonata yang terakhir tidak mengenai ya. Kalau kena itu harusnya Lele Pingkan harusnya jadi makanan sih. Jadi tumbal pertama tapi Ana si pemarah Void Crystalnya sakit banget. Phantom Slash karena dapat tapi Baitem Kupa masih bisa digocek kali ini dan masih bisa mundur dari seorang Ash. Ada emamnya. Ash. Tau gak sih tren TikTok kemarin-kemarin ini? Oh enggak, aku jarang nonton sih. Ya, oke. Harus gaul sama S. Oke. Tapi kalau sejauh ini bakal menjadi turtle pertama yang cukup aman juga tentunya untuk teman-teman dari MBR. Dan mereka masih benar-benar cukup santai sih. Sedangkan turtle-nya juga disecure dengan cukup baik. Daripada kontes tapi Icel langsung ditabrakin sama Ash di sisi bottom lane tanpa ada backup sama sekali. Sedangkan Gyogoy bakal dikejar-kejar sama Kupa sepertinya. Mulai digigit kanan kiri depan belakang tapi masih ada Helmi Kupa dipanggil mundur kali ini supaya tidak ada kerugian yang sangat signifikan. Tapi di atas welcome ditabrakin ke arah turret kali ini. Sedangkan Lele Pingkan masih mencoba untuk kabur satu kali lagi. Berhasil diludahi oleh Agumon. Yes, tadi tariannya hampir aja coba untuk gocek-gocek ya, tapi ternyata masih cukup sakit juga damage dari baratnya. Dan masih tukar aja satu tukar satu. Perbedaan dari network nggak terlalu signifikan ya. Betul banget. Sedangkan kalau kita lihat dari progress item juga dari seorang Chang'e langsung fokus mendapatkan ke arah Tome of Knowledge atau langsung bergerak ke arah Enchanted Talisman. Sedangkan Granger mungkin di sini setelah menyelesaikan Nimble langsung fokus kelarin Raptor mungkin ke arah Brute Force atau Blade of Despair sih. Betul, tapi masih butuh waktu lah pastinya ya. Betul banget. Dan kita lihat secara gold juga perbedaannya sebenarnya hampir gak ada ya satu dengan yang lainnya ya. Ya, benar-benar tipis-tipis aja kalau misalnya kita perhatikan tadi Gyogoy bakal coba tergangguin aja. Masih bisa diselamatkan dengan ada guiding wind dari seorang Matilda. Kalau nggak ada udah pasti bakal dimakan sih. Iya. Kondisinya itu pasti benar-benar bakal dimakan. Tapi Lele Pingkan di bawah berhadapan dengan seorang Harit menjadi salah satu PR yang cukup luar biasa juga. Karena
berhadapan dengan Synchro Vision yang jaraknya cukup jauh sih agak sedikit gak enak sih. Bener, gimana cara jaga jarak juga ya pastinya ya. Tapi sejauh ini di area top lane nampaknya agak lumayan cukup nyaman. Kayaknya tukeran lane ya. Oh iya, Harit tukeran. Iya, mungkin mau ditemuin langsung sama seorang Esmeralda karena memang so called teamworknya bakal kepake banget untuk mengkontak seorang Lele Pingkan sendiri kali ini. Tapi di arah tengah, Gyogoinya mulai digerogoti oleh sang Popol dan Kupal. Lihat sebelah sana Firang semua ke depan dengan adanya Circling Eagle. Tapi mengarahnya ke arah seorang Kupa kali ini. Tapi lihat sebelah sana langsung dipelikarin ke arah depan. Tapi Gyogoinya masih bisa untuk selamatkan apa yang bakal terjadi. Malah Nalviar yang berhasil di-shuttle. Tapi lihat Sky si galau dengan Dead Sonata dan juga Rhapsody berhasil dapetin 1 poin kill. Tapi lihat sebelah sana masih ada Electro Final Bow untuk menyelamatkan diri. Wow, ini benar-benar fight yang lumayan cukup chaos banget ya kalau bisa dibilang tadi. Bahkan ada dua yang hilang ya? Iya. 2 yang hilang tapi ini memberikan waktu juga tentunya untuk Grangernya coba untuk mendapatkan turtle kedua dengan cukup nyaman. Karena padahal sebenarnya ada Meteor Shower ya? Iya. Kenapa dia nggak pakai? Mungkin tadi lagi dalam kondisi on cooldown juga atau mungkin memang dia tadi di lock terlebih dahulu. Karena memang kalau kita lihat di sini seorang Chang'e-nya tuh lebih berfokus ke arah clearing minion karena dia kan di gold lane kan. Yep. Karena dia ada di gold lane juga di situ kan. Dia jadi lebih banyak untuk ngebuang Meteor Shower untuk hal-hal seperti itu. Tapi lihat sebelah sana Alpha Form sudah dikeluarkan mengincar ke arah Lele Pingkan, Baitem Kupa tapi tidak dilanjutkan sama sekali. Walaupun follow up sudah cukup dekat kali Nalviera harus men-stack big guy-nya dia. Tapi lihat sebelah sana Queenie bakal jadi target utama langsung dikeluarkan Dead Sonata juga Dead Sonata welcome kali dilahap oleh sang Agumon dan masih ada so-called teamwork yang digunakan oleh Nalviera untuk dapetin 1 poin kill dan sepertinya turret di sisi atas akan didapatkan oleh teman-teman dari MBR. Yes, tapi di sisi lain juga di area bottom lane kali ini bakal coba untuk bertukar posisi aja. Memukul mundur seorang Haritnya untuk setidaknya Benedetta berhasil mendapatkan turret. Ini tukar 1 dan 1. Iya. Mencoba untuk ini aja sih, supaya nggak terlalu rugi kita harus seperti apa. Tapi lihat sebelah sana, Ash langsung mengambil purple yang dimiliki sama teman-teman dari MBR. Dan ini harusnya jadi informasi yang cukup besar karena MBR pun belum mampu untuk mengambil purple yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ. Iya, tadi untuk inisiasi ngegangguin sih ada ya dari Popolnya aja ya. Tapi gak ada follow up dan tetap masih bisa didapatkan juga oleh Ash-nya. Tapi jauh ini di area sungai lumayan cukup ramai, banyak informasi juga atau posisi yang sudah dilakukan. Sekarang kayaknya lebih ke arah regroup terus ya dari MBR. Selalu. Karena mereka lagi punya kondisi untuk melakukan fight-nya. Ketika sudah ada Detona's Welcome, ketika ada dengan adanya Rhapsody dan juga ada Dead Sonata, itu seharusnya jadi poin yang cukup penting sih. Tapi di sisi bawah kali ini, so-called teamwork digunakan mengarah ke seorang Lele Pingkan sepertinya. Tapi lihat rame sekali Detona's Welcome juga digunakan langsung ditabrakan ke arah tembok. Dan bye-bye goodbye sepertinya untuk Lele Pingkan karena udah terjepit tadi jepit ya. 3 gitu. Betul. Bingung mau nyebut 3 atau 4 gitu kan. Soalnya ada kupanya nih. Karena ada kupanya banget tadi lostnya tuh dari kupanya. Iya makanya gitu kan. Bingung mau nyebut 3 atau 4 ya gitu kan. 3 plus 1. Oke, sip. Tapi ya brute force juga sudah diselesaikan sama seorang Sky si galau. Geek Fam. Oke. Kenapa gak pakai FIFA anarki sekalian gitu kan ya. Tapi S kali ini bermain dengan cukup jauh masuk ke dalam orange buff yang dimiliki sama teman-teman dari MBR. MBR agak sedikit kehilangan banyak momen ketika buffnya pada dicuriin satu persatu sih. Benar. Tapi kalau kita lihat juga di area mid lane-nya kali ini bakal coba dikeluarkan aja tadi Meteor Shower untuk mengusir pergerakannya. Tapi tergigit oleh Kupa, masih bisa mundur dulu. Iya. Dan tadi juga sebenarnya udah membuka real world manipulation dari teman-teman MBR. Tapi Ash maju ke depan kali ini masuk mengincar karena siapakah seorang Ana. Ana bakal jadi target utama. Electro Final Bow-nya juga sudah terbuka. Sedangkan Popol malah masuk ke dalam jebakan yang salah. Kali ini Meteor Shower. Sky bakal jadi poin ketiga kah ternyata. Sky masih bisa men-shuttle seorang Benedetta sebelum di take down sama seorang Lele Pingkan kali ini. Iya, tadi sebenarnya inisiasi yang lumayan cukup offset ya. Terlalu dive in ke dalam turret. Tapi soalnya masih bisa didapatkan juga sama Lele Pingkan. Bahkan mencoba untuk mendapatkan atau men-steal purple buff yang dimiliki oleh teman-teman MBR kali ini. Iya. Ini satu persatu mulai kehilangan momen dari MBR karena buffnya sih yang dicuri satu-satu. Kayak tadi orange buffnya di atas. Terus purple buffnya juga. Ya kan, 1-2, jungle-nya juga diambil-ambilin. Sehingga dari sisinya Granger jadi nggak pede buat maju. Dan kalau kita ngomong juga perbedaan goldnya juga sebenarnya nggak begitu jauh antara Benedetta dan juga Granger.
Sebenarnya mungkin catatannya di sini ya, ketika banyak buff atau jungle dari MBR yang dicuri sama teman-teman dari RRQ, tapi Grangernya lumayan cukup sering juga objektif ke arah turtle ya. Iya, betul banget gitu loh. Dan dari Ical juga di sini sudah menyelesaikan dari Calamity Reaper ya, dan dari Ana sudah menyelesaikan Winter Truncheon. Ya, bakal nggak terjadi gangguan lagi, tapi ada yang tertelan dinosaurus ya di Sirkuit Stun. Ash masih bisa mundur dulu. Phantom Slash juga ada, tapi lihat sebelah sana Baitem Kupa tergigit, tapi langsung bisa kabur dengan ada an eye for an eye. Tapi Queenie jadi target selanjutnya kali ini, tapi tidak ada follow up. Harusnya tidak terlalu gegabah kali ini dari seorang Pupil Kupa ya, total ya di sini ya. Ya. Tapi lihat Gyogoi bertemu dengan Kupa pun tidak terlalu ingin bertemu ya sepertinya ya. Ya, ini bakal coba untuk sama-sama memberikan informasi aja satu sama lain. Bahkan tadi dari Lordnya juga menurut aku terlalu berani sih kalau misalnya mau dikontesin ya sekarang ya. Kayak dalam kondisi tidak begitu menguntungkan satu dengan yang lainnya ya. Benar. Karena dari vision pun mereka nggak tahu siapa punya apa. Mereka harus pancing untuk buang resource sih kalau menurut aku. Kayak mungkin skill-skill dari sisinya MBR atau dari sisinya RRQ. Atau memang kalau mereka pede untuk war, ya mereka harus main tabrak dulu sampai mereka bisa dapetin 1 atau 2 hero dari sisinya MBR sendiri. Benar, minimal ya menculik satu atau dua playernya. Tapi Falling Star Moon tidak mengincar ke arah Ical. Icalnya masih bisa untuk nge-dash di sini, Chrono Dash. Tapi Ash-nya kayaknya Electro Final Blow langsung dibuka. Tapi lihat sebenarnya Ical langsung buka Zaman Force. Masih ada Chrono Dash. Synchrovision juga dikeluarkan kali ini. Masih bisa untuk selamat. Walaupun gankingnya langsung dive in terhadap turret di atas. ya ini tadi coba untuk membuat gertakan aja ya. Tapi masih cukup aman juga tentunya untuk harinya. Di sisi lain Lord pun gak begitu mudah nampaknya untuk didapatkan. Jadi menunggu timing aja kayaknya ya. Bener banget. Tapi dari seorang Ash ini udah menyelesaikan Death of Despair sih. Ini damage-nya bakal makin sakit sih. Nambah 200 di physical attack ya. Iya. Dan itu Electro Final Blow-nya bakal sakitnya minta ampun. Bakal ngasih burst damage yang luar biasa besar. Dan dia bisa nge-clear red minion. Itu juga salah satu problem sih kalau menurut aku. Ya. Dan dia langsung dive ke arah tanah kan ya. Dia langsung masuk ke tanah. Dia nggak bisa diapa-apain gitu. Invulnerable banget. Dan Gyogoi kali ini masih mencoba untuk mengganggu posisi yang dimiliki sama seorang Tal. Tapi lihat sebelah sana Ash-nya malah tergigit oleh seorang Kupa. Meteor Shower udah kebuka. Ini informasi banget. 20 second ke depan tidak ada Meteor Shower. Akankah mereka mencoba untuk menabrakkan teman-teman dari tim RRQ? Lihat sebelah sana Gyogoi langsung bakal dikejar. Tapi bukan target yang diinginkan sama Nalviera. Mereka ingin yang lebih penting ya. Ini adalah Ash atau mungkin Queenie. Lihat Nalviera masih ngelihat kanan kiri siapa yang dia bisa Detonals welcome-kan. Yes, dan jadinya ya udah nggak bisa untuk terlalu dipaksakan juga tentunya ya pastinya. Karena ada minion juga yang udah mulai mengarah ke bottom lane-nya. Ini gimana? Oke, dan nampaknya udah ada Meteor Shower lagi juga di sana yang hanya mengicil dikit aja. Gak terlalu banyak, beberapa player yang berhasil kena. Iya, dan dia masih ada Death Sonata kali ini. Dikeluarkan karena teman-teman dari RRQ dan harusnya Lordnya akan teriset untuk ke yang kedua kalinya. Tapi lihat sebelah samping Ical kali ini bakal jadi target utama dari seorang S. Tapi lihat sebelah sana S yang malah masuk ke dalam perangkap sepertinya. Akankah bisa keluar? Masih menggunakan Eye for an Eye. Tapi lihat sebelah sana Talnya ter-take down satu persatu. 2 bahkan hilang. Ana juga sempat hilang tapi Ical masih mencoba untuk memberikan kill. Masih menggunakan Chrono Dash Synchrovision kali ini. Dapetin 1 power kill lagi. 2 ditukarkan dengan 2. Yes, 2 dengan 2 dan masing-masing dari kornya juga masih bisa berdiri tegak di sana. Ini hanya akan coba untuk ngontrol minion aja sih kayaknya ya untuk kali ini. Karena untuk mendapatkan Lord pun sulit nampaknya. Ini agak sedikit berbeda ya dibandingkan game-game yang pada umumnya yang biasanya mereka mainnya tabrak, main kejar-kejaran satu dengan yang lainnya. Yang ini kayak action per menitnya banyak tapi mereka nggak dapetin kill demi kill. Tapi lihat sebelah sana Aset tertangkap, malah tidak terkena tembok sama sekali karena Nalviera juga dalam kondisi yang agak sedikit sulit. Dia terkena Meteor Shower yang dikeluarkan sama seorang Queenie. Benar, jadi harus mundur kembali. Tapi setidaknya tadi di area top lane berhasil mengarah ke objektif gaming aja ya. Karena masih bisa dapetin 1 turret di atas kan ya. Tapi kalau kita lihat secara pergerakan 13 menit sudah berlalu. 87 dengan perbedaan gold yang hampir tidak ada. Sekitar 300-400 gold saja. Betul. Dan Matilda harus jadi kunci utama sih kalau menurut aku. Dengan adanya circling eagle dari seorang Matilda, dia bisa menabrak siapapun. Dan bahkan bisa mengunci karang seorang Ana. Ya, tapi sejauh ini lebih bermain aman ya kayaknya. Kalau yang bisa dilihat juga sembari coba untuk ngepush minion aja. Sebenarnya mungkin ini bisa split push sih kalau misalnya Esmeralda ya. Iya.
Karena Esmeralda ya makin late game juga seperti yang aku bilang sebelumnya, di late game bakal susah banget untuk di-take down. Tapi Meteor Shower dibuka lagi, Circling Eager maju ke depan, kali ini Gyokoi bersama dengan seorang V, tapi VV-nya bakal terkena. Dia ternyata tidak ya, malah seorang anak kali ini bisa di-take down lagi sama seorang Lele Pingkan. Lele Pingkannya masih menjadi strong banget dan bahkan masih bisa untuk mundur dan setup pulang. Tapi Ichelnya mulai dikejar, mulai ditabrakin, Falling Star mau dikeluarkan, tidak sempat mengeluarkan Chrono Dash-nya, tapi Ash langsung tabrakin karena seorang Tal. Masih ada Help Me Koopa, coba untuk ditahankan damage-nya, tapi tidak mampu. Ash-nya pun masih bisa untuk selamat, tapi Nalvieranya diambil sama seorang Matilda tadi ya. Ya, dan sebenarnya tadi kesempatan untuk wipe out ada, tapi teman-teman dari RRQ nggak mau terlalu greedy juga. Mereka lebih ke arah nyulik 2, ya udah diudahin, langsung aja mengarah ke arah Lord-nya karena udah ke enhance juga. Dan kali ini juga mereka langsung berfokus dapetin ke arah Lord aja. Benar. Lord juga sudah didapatkan. Kalau kita ngomongin high ground sedikit. Kita ngomongin high ground. Sebenarnya kalau kita ngomongin high ground, 2 hero yang menurut aku mampu untuk menjadi high ground yang cukup kuat untuk teman-teman dari NBR di sini adalah dengan adanya seorang Granger dan juga Ivy. Papan caturnya bisa jadi power yang luar biasa sih kalau menurut aku. Ya, cuman balik lagi ya, ada Esmeralda juga di sana yang bakal bisa langsung dive in ke belakang. Jadi susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Point Crystal ngunci ke arah seorang Gyokoi, tapi Gyokoi juga masih strong parah sih. Bukan target yang mereka inginkan banget kalau menurut aku, apalagi dengan ada Tortoise Poisons. Oh, masih ada Guiding Wind juga dari seorang V yang memang membantu banget untuk seorang ini untuk survive juga. Betul. Tapi kalau kita lihat arah Lordnya juga udah mulai berjalan menuju ke arah top lane. Bahkan di area bottom lane juga itu menjadi satu distraksi yang bagus banget. Benedetta berhasil mendapatkan turretnya. Yap. Dan sepertinya bakal coba untuk naik lagi ke arah atas, kali Lordnya mulai mengamuk dan mengunci ke arah inhibitor di arah atas. Walaupun sempat dibersihkan dengan sangat cepat dari sisinya MBR. Tapi outer turret di arah tengah kali ini sepertinya akan dihabiskan dengan kehadiran wave minion yang cukup tanky dari sisinya tim RRQ Mika. Betul, tapi nampaknya masih bisa di defense dulu. Meteor Shower sakit banget lihat harus hilang popolnya. Tapi Ijel langsung di Falling Star pun langsung ada Circling Eagle juga ngunci ke arah depan dan berhasil mendapatkan 1 poin kill. Tapi lihat Vivi berhasil di take down oleh seorang Sky Ratu Galuh, agak sedikit super dive ya dari seorang Vivi sendiri. Tapi Sky si Galuh sudah menyelesaikan Malefic Roar. Kali ini Ash masuk, Meteor Shower-nya ditahankan, tapi Lele Pingkan berhasil membantu seorang Queenie untuk dapetin killing spree-nya. Tersisa 2 orang saja nih untuk defense. Yes, tersisa 2 orang aja dan nampaknya bakal coba untuk langsung aja mengarah ke area mid lane dan juga bottom lane kali ini karena udah ada minion. Baik lagi ya, The Meteor Shower yang dimiliki oleh Queenie benar-benar membahayakan banget. Harus memukul mundur teman-teman dari NBR Delphin untuk melakukan defense kembali. Benar banget. Tapi Queenie ini harus mukul mundur buat defense, tapi Ivy juga cukup bagus, Rhapsody juga dari Sky cukup bagus. Ini mereka masih sanggup loh. Ini yang aku salut adalah MBR masih bisa untuk defense, dia punya base sampai nggak hancur walaupun tadi Lord berjalan bareng sama teman-teman dari RRQ. Ya, nyaris ya. Tapi nampaknya ini bakal coba untuk dibawa ke arah late game karena kalau misalnya dilihat kedua tim sama-sama punya setup defensif yang benar-benar cukup kuat banget ya. Ada Baxia dan juga ada Barat. Jadi mungkin ya cuman main culik-menculik aja, culik 1 udahan, main culik 1 udahan. Iya, main culik-culikan, tapi agak bahaya juga sih. Karena kalau kita ngomong culik-culikan, siapa yang bisa diculik di late game? Iya. Susah kan? Kayak udah tebal semua ya udah sakit juga. Iya gitu kan, Gyokoi tebal nih gitu kan. Mau ngomongin susah, licin banget. Mau ngomongin Lele Pingkan dari tadi gak ada yang nge-stop. Siapa yang bisa nge-stop? Karena kan butuh damage yang ini. Sedangkan Harita di sini lagi dalam kondisi yang nggak bisa nge-shutdown karena Esmeralda, karena agak sedikit terkalahkan dari item juga. Betul, jadi agak sedikit sulit juga tentunya. Positioning juga diperlukan banget. Sembari menunggu Lord kedua pastinya, 40 detik lagi. Ini bakal coba untuk digangguin aja, di steal aja blue buff-nya. Dapat nggak ya? Dapat, purple buff-nya udah susah untuk di stop sih kalau kayak gitu sih. Kecuali ada retri ya. Iya, tapi sayangnya juga dari seorang Sky kayaknya nggak mau terlalu fokus ke sana karena dia lebih butuhnya ke arah orange sih. Menurut aku sekarang orange itu kayak orange itu kayak penting banget untuk seorang Granger ya. Marksman. Iya, aku ini nggak apa-apa, tas-tas aja yang banyak, nggak apa-apa. Jangan lupa kalau mau beli tas-tas belinya tetap di Unipin ya. Masih bisa nggak sih? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa kan ya? Nggak bisa.
Tapi kalau mau top up diamond-nya dulu bisa. Bisa. Dikumpulin siapa tahu nanti ada lagi. Iya, benar sekali. Nabung dulu. Soalnya kemarin terakhir kalau nggak salah tas-tasnya tuh yang kucing. Ah ya yang baru itu ya. Iya terakhir, tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi dibeli deh. Tapi ya Lord juga sudah datang di Land of Dawn kali ini melihat sebelah sana Gyogo. Electro Final Ball juga tadi sempat dibuka sama seorang S untuk nge-clear aja. Tapi Talnya juga udah lumayan tanky dan lumayan mengganggu kali ini. Lihat sebelah sana masih terkena Moonlight Star Shockwave kali ini. Tapi dari Queenie pun tidak ingin bergabung dengan teman-teman RRQ lagi lainnya. Dia lebih berfokus untuk dapetin posisi lain untuk mengeluarkan Meteor Shower. Sedangkan kalau kita lihat dari MBR, mereka agak sedikit ragu, haruskah aku maju, haruskah aku mundur, karena Gyogo juga dalam posisi yang cukup sekarat. Setengah darah kali ini, sedangkan Lele Pingkannya ada di posisi paling depan. Yang paling susah di counter di sini adalah Lele Pingkan. Iya, ya udah thank you juga tentunya ya. Tapi setidaknya tadi dengan adanya posisi yang dimiliki oleh teman-teman dari MBR, membuat teman-teman RRQ harus ngeriset kembali. Dan sementara di area top lane ternyata ya, jangan sampai ke skip karena biasanya total nyampe base aja tuh Iya, ya. benar. Tapi kalau aku lihat wave management yang dilakukan sama MBR itu bagus loh. Dia benar-benar bisa ngatur wave-nya supaya maju lagi karena teman-teman dari sisinya RRQ gitu kan. Tapi Nalviera baru saja menyelesaikan si Halberd kali ini. Again another way ya buat nge-stop karena udah ada Necklace of Durance juga dari sisinya Ivy, dari sisinya Harit. Kali ini ditambahin sama si Halberd juga supaya regen yang dimiliki sama Gyogo dan juga sama seorang Esmeralda bisa jauh lebih stop. Tapi lihat sebelah sana Gyogo dikerobotin sama 3 hero sekaligus. Akankah masih bisa selamat, tapi seperti Immortality bakal dipecahkan, ternyata tidak. Kali ini malah dibantuin sama Lordnya juga untuk di-knock up. Tapi kayaknya malah berhasil dapetin 1 poin kali ini dari sisinya RRQ. Talnya cukup sekarang, tapi masih ada Falling Star dikeluarkan sama seorang Lele Pingkan. Masih ada Circling Eagle mengincar karena seorang Nalviera malah bisa tarik ulur sedikit demi sedikit S-nya. Mengunci karena seorang Ana, tapi langsung ada flicker. Ini momen untuk Lord dari sisinya tim RRQ. Yes, dan tanpa berlama-lama mereka langsung aja menuju ke Lord kedua mereka. Sembari teman-teman dari MBR untuk melakukan defensif kembali ya. Setidaknya masih ada inhibitor yang bisa menahan pergerakan dari RRQ. Iya, 21 menit berlalu kali ini. Game yang cukup lama kali ini dikeluarkan sama sisinya RRQ dan juga MBR. Tapi Sky tadi ketika berhasil di shutdown, itu jadi momen banget buat tim RRQ yang terbuka lebar sih. Karena udah ada 3 flicker nih yang terbuka ya kan. 3 flicker kebuka dari sisinya tim MBR. Mereka udah dipaksa pulang, ya udah nggak ada core-nya juga, nggak ada orang yang bisa ngekontes. Dia punya Lord. Ya, jadi better mundur aja ya. Bener sekali. Dan ditambah lagi dengan adanya Immortality juga yang hadir. Ini udah ada berapa orang nih? Kayaknya hampir 80%-nya pakai Immortality semua. Benar, kayak satu kampung sebangsa dan setanah air, tapi lagi-lagi Lord mengamuk di sisi atas kali ini bakal coba untuk menghentikan inhibitor di arah atas. Tapi lihat sebelah sana Death Sonata terkena lagi di poin ketiganya. Tapi lihat sebelah sana langsung dibuka Real World Manipulation, mencoba untuk menghentikan permainan dari tim RRQ. Masih bisa untuk sedikit mundur, tapi Lord pun bakal dibiarkan begitu saja. Sedangkan S langsung berfokus ke arah bawah kali ini. Masih bisa ditolak sama Nalviera. Lagi-lagi defensif yang luar biasa ditunjukkan sama tim MBR. Tapi lihat sebelah sana Meteor Shower dikeluarkan, mencoba untuk memecahkan pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari MBR sendiri. Ash membuka Electro Final Blow. Dan mereka masih bisa mempertahankan base-nya Mokalate. Wow, benar-benar permainan alot banget ya dari kedua belah tim kali ini. Dua-duanya punya jaminan late game sih memang, entah dari RRQ maupun dari MBR. Jadi memang tinggal kuat-kuatan defense aja di sini kayaknya. Kalau untuk soal damage pasti udah pada sakit banget. Atau mungkin coba kita lihat, yes bahkan Benedettanya nggak ada pakai sepatu, ada baru, ya cuma ada dia doang sih. Sisanya belum jual-jual item, biasanya suka ada jual beli item nih ya. Benar. Tapi memang misil expert ya dari seorang Barat itu punya base damage yang cukup besar. Dengan level tertinggi 300 base damage dan juga cooldownnya cuma 8 second dan skill cost-nya cuma 140 mana. Menurut aku itu skill yang penting banget dan cooldownnya cukup cepat banget. Tapi lihat sebelah sana Death Sonata dikeluarkan bersama dengan Real World Manipulation, terkena slow yang cukup tinggi kali ditambahkan dengan Zaman Force, membuat teman-teman dari RRQ tidak ingin masuk dalam jebakan Batman. Betul. Lagi-lagi tarik ulur lagi. Tapi permasalahannya adalah 50 detik tadi untuk respawn kembali dan bahkan coba untuk mengarah ke area inhibitor turret di area bottom lane pun agak sedikit sulit. Iya, Baitem Kupa, siapa yang bakal digigit sama si Kupa? Ternyata Alpha Form juga dikeluarkan kali ini. Ash masih bisa untuk sedikit mundur.
lagi dan lagi. Tapi lihat deh, inhibitor di arah bawahnya pun akhirnya kejebolan juga. Berat. Karena balik lagi ya, ini udah jadi gerobak, Bu. Gerobak, Bu. Iya. Udah tebel iya, damage-nya juga sekarang udah lumayan Dan ya. Queenie-nya nggak main-main dalam mengeluarkan meteor shower, dikeluarkan supaya memukul mundur teman-teman dari MBR. Tapi lihat sebelah sana, MBR masih mencoba untuk bertahan. Tapi lihat, masih ada Death Sonata yang dikeluarkan dan juga Real World Manipulation. Tidak ada slow yang terkena ke arah teman-teman dari RRQ. Dan tim RRQ setup ulang lagi, menunggu momen sampai mereka bisa masuk. Lagi-lagi ya, kuncinya menurut aku ada di Matilda. Iya. Harus menjadi pembuka jalan ya. Benar. Bisa dibilang, tapi Dia harus masuk satu bawa satu orang, pakai guiding wind. atau minimal sebenarnya benar sih tadi dia berhasil inisiasi untuk mendapatkan Granger ya, tapi habis itu kan udah langsung aja mengarah ke Lord. Lord pun cuma sebatas bisanya untuk nyicil inhibitor aja. Ya udah, ini bakal nahan lagi. Nahan lagi. Dan Lord akan segera datang lagi. Ini adalah Lord ketiga. Ya. 25 menit, saudara-saudara. Apakah ini bakal jadi game terlama untuk Nipin? Game terlama kemarin berapa ya? Tolong informasinya Bapak Produser. Kamu kemarin? Enggak. Bukan? Bukan ya. Oke. Eh, 30-an. 30-an. Oke, kita 5 menit menuju 30. Kalau misalnya melewati 30 berarti ini adalah game terlama di Nipin Lady Series ya. Betul. Tapi lihat sebelah sana, ini adalah turtle ketiga yang langsung coba diinisiasi sama teman-teman dari RRQ. Dan dari teman-teman MBR hanya bisa menunggu di dalam sana. Tapi lihat sebelah sana, Detonas welcome dapetin ke arah seorang S. Apakah akan pecah immortality-nya? Tapi lihat sebelah sana, masih di Circle Eagle. Mengunci ke arah belakang dan malah bisa dapetin ke arah seorang Paul. Malah terpecah belah jadi dua warnya kali ini. Electro Final Blow sudah dibuka di sisi belakang, sedangkan Lele Pingkan mengunci ke arah seorang Ana di take down. Ichel juga hilang immortality-nya, bakal ada Chrono Deska, ternyata tidak, langsung ada Falling Star Moon. 3 pemain dari sisi MBR telah hilang. Nalviera pun menjadi makanan dari Shockwave seorang Queen. Yes, dan 4 orang udah berhasil hilang kali ini dari pihak MBR. Meteor Shower sakit banget, Pak. 3 lawan 1 gak bisa kemana-mana dan langsung aja bakal mengarah ke arah base. Kemenangan dan juga pahala tentunya untuk RRQ. Yes, game pertama kali ini dimenangkan oleh tim RRQ dengan permainan yang sangat lama, 25 menit kali ini. 28 ya? 28 ya? 28 tadi. 28 menit. Tapi permainan yang sangat luar biasa sih. Karena 26. mereka bisa tarik ulur dengan cukup lama.